L Perintis, L Perintis, L Perintis everywhere. Jadi siapa sih L Perintis atau Ryu Kintaro itu? Kenapa kok bisa viral? Dan gimana sih tanggapan dari para netizen terkait hal tersebut? Tonton videonya sampai habis ya. Oke, jadi beberapa hari yang lalu ada sebuah postingan viral seorang bocil bernama Ryu Kintaro. Sebenarnya isi dari postingan tersebut hanyalah video motivasi biasa. Si Ryu Kintaro ini menjelaskan sudut pandang dia tentang menjadi seorang pewaris versus perintis yang mengundang emosi dari para netizen Indonesia. Jadi kurang lebih makna dari kata-katanya itu adalah bahwa menjadi perintis itu lebih baik, lebih enak karena pewaris itu hidupnya nggak ada tantangannya, nggak challenging. Jadi perintis dong, ya kan, menantang kayak main Dark Souls, main game Souls-like ya kan, menantang, challenging. Hanya bagi orang-orang yang masokis. Nah, netizen dalam menanggapi video itu merasa bahwa L Perintis ini tuh nggak ngerti susahnya jadi perintis, atau background keluarganya memang wealthy maksudnya kaya, nggak seperti perintis-perintis lain yang memang tidak punya backingan gitu loh, network, relasi ataupun backingan berupa modal. Kalau lo wealthy, keluarga lo kaya ya kan, gagal lo bisa disupport lagi nih, dimodalin terus, lo nggak kehilangan apapun. Beda dengan orang yang baru mulai, bener-bener baru mulai dari uang tabungan totally. Dia kerja, nabung, tabungannya buat dia merintis usaha itu kan, kalau gagal ya hancur, apalagi sampai utang, gila. Maka maknanya apa? Maknanya membuka usaha ya kan, merintis usaha itu nggak semudah yang kalian pikirkan. Jangan meromantisasi perintis, meromantisasi bisnis. Bukan berarti berbisnis nggak bagus, tapi juga lo harus bisa memanajemen resikonya. Lo harus paham apa yang kira-kira kalau lo gagal lo kehilangan apa, lo harus, karena bisa jadi yang awalnya lo plus nih, kecil, lo masih punya pendapatan tapi kecil, akhirnya lo gara-gara nggak sabar ya kan, pokoknya harus lebih gede, modal lebih besar, akhirnya bukannya untung lo lebih besar, pendapatan lo lebih besar, tapi malah minus. Dan banyak dari netizen juga yang merasa bahwasannya mereka termasuk yang gagal dari merintis usahanya, dan mungkin kehilangan banyak hal, kehilangan modal, dan nggak tahu apa aja yang dia korbankan di sana. Jadi mendengar ucapan dari L Perintis ini wajar bila mereka marah. Namun perlu diketahui bahwa kita marahnya itu sama apa yang diucapkan, sama statementnya bahwa itu nggak tepat, itu salah. Akhirnya banyak yang bikin meme ya kan, pakai kalimat-kalimat yang diucapkan oleh L Perintis tersebut untuk menunjukkan ketidaksetujuannya, untuk menunjukkan bahwa ini lebay, ini naif, ini nggak realistis nih gitu kan. Tapi ada orang-orang di TikTok ya kan yang ekstrim ekstrim dalam menanggapi hal ini, yaitu bukan hanya menyerang atau bukan hanya mengoreksi, menunjukkan ketidaksetujuan kita dengan terhadap apa yang dia ucapkan, tapi lebih jauh lagi sampai nyerang personalnya. Maka banyak dari netizen yang lain lagi, ada tiga kubu nih. Satu netizen yang pertama yang cuman yang bikin meme yang atau membantah, menyanggah apa yang diucapkan, fine, fair, ya kan. Nah satunya lagi kubu ekstrim sampai nyerang personalnya. Nah ada satu sisi lagi netizen yang tipe ketiga ini yang ngebelain dengan mengatakan, "Wow, ini udah bullying nih. Ini semua yang bikin ini tuh bullying." Sampai menyamaratakan yang nyerang personal di TikTok itu, reaction itu disamaratakan dengan yang bikin meme, bikin jokes lelucon yang sifatnya menyanggah apa yang diucapkan. Enggak nyerang orangnya, tapi apa yang dia ucapkan itu poinnya. Paham kan maksudnya? Jadi ada yang ekstrem ngebelain banget nih, ada yang ekstrem ngebelain banget, ada yang ekstrem ngebenci sampai personalnya, ngebully personalnya, tapi ada yang pertengahan yang cuman bikin meme, ngebantain apa yang diucapkan. Nah kalian kira-kira di posisi mana nih? Apakah kalian setuju malahan ya dengan si bocil ini, atau at least kalian nggak setuju juga sih sebenarnya, atau kalian nggak peduli tapi memang seharusnya nggak usah dibikin meme, nggak usah di react, atau gimana? Atau kalian juga termasuk yang bikin meme juga tentang hal ini, atau nggak setuju juga tentang hal ini? Dan jika kalian juga pernah mencoba merintis sebuah usaha, membuat sebuah bisnis dan gagal atau berhasil ternyata untung sampai sekarang jalan, jelaskan ya, tuliskan di kolom komentar gimana pendapat kalian, pengalaman kalian tentang menjadi seorang L Perintis. Oke, thanks for watching.